Mohon izin bertanya Buya. Ya. Mungkin rekan-rekan sudah paham mungkin, tapi saya masih mengganjal ini Buya. Maka silakan Tentang pujian. sampai yakin betul ya. Jujur dalam keseharian, baik di rumah atau dalam pergaulan, apalagi dalam bekerja, kita butuh namanya pujian, karena Ya. kadang kita semangat kalau dipuji itu. Iya, iya. Nah sekarang hari ini saya baru menyadari, Pak. Memang dari dulu arti alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Iya. Nah hari ini dibuka bahwa baik itu penghargaan, reward, hadiah, itu semuanya milik Allah. Iya. Jadi jangan-jangan nanti, wah saya ini jadi malesan ini bekerjanya nih Buya nih. Karena, wah saya nggak perlu dipuji nih. Jadi istilahnya, kita butuh di alam, dipuji, bagaimana kaitannya dengan dunia kerja Buya. Apakah saya masih perlu mendapatkan pujian sementara semua pujian itu milik Allah? Itu aja intinya Iya. Buya. Terima kasih. Oke. Ini perlu saya jelaskan. Saya mengatakan kamu jangan terlalu banyak berharap disanjung orang. Jangan kepengen di alam-alam. Jangan kepengen dihormati. Saya tidak melarang Anda menyanjung orang. Paham nggak? Malah justru saya ini kalau ada orang berbuat baik, saya paling dulu yang menyampaikan penghargaan. Tapi kalau ada orang berbuat yang tidak baik, saya memilih pura-pura tidak tahu. Paham nggak? Saya sebagai pimpinan perusahaan, ya sudah barang tentu bukan hanya sekedar sanjungan, penghargaan, tapi juga ada reward, ada bonus, ya kan? THR-nya saya kasih bedakan, kenaikan pangkatnya saya percepat promosikan, itu kewajiban saya. Ya harus begitu, masa tidak? Man lam yashkurinas lam yashkurillah. Kalau kita tidak bisa menghormati orang, berarti tidak menghormati Tuhan dong. Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, kepada orang tua, ya berarti bagaimana bisa bersyukur sama Allah? Anishkurli wal walidaika ilayal masir. Tetapi artinya ketika kita ditolong orang, dibantu orang, itu hakikatnya dari Allah. Tapi dia kan sebagai wasito, sebagai perantara, sebagai mediator, harus kita hargai dong. Sekalipun pembantumu yang dibayar tiap bulan 3 juta, ketika dia naruh gelas di depan kita, bilang terima kasih dong. Ada nggak di sini majikan berterima kasih kepada babunya? Ini kan persoalan. Dengan sanjungan itu diharapkan akan meningkatkan etos kerja. Ya, dengan reward itu bisa meningkatkan produktivitas mereka. Semakin bersemangat karena dihargai. Kenapa tukang-tukang saya yang saya bayar lebih kecil daripada kerja di luar? Di luar 100 sehari, kita 80 waktu dulu tuh. Banyak yang bujuk, yuk kerja sama saya aja. Nggak mau. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman kerja sama saya. Jadi nanti kesejahteraan itu bukan hanya gajinya gede, tapi penghargaan, penghormatan, kasih sayang, dihargai. Apa artinya gaji 100.000 sehari tapi dicaci maki? Tapi saya hormati. Anaknya sunatan saya datang ngamplopin. Ya kan, yang sakit ya saya. Itu kan sudah, itu kalau urusan itu di setiap pabrik perusahaan besar itu ada bagian apa namanya, ada psikologi dan segala macamnya. Itu sudah ilmiah itu ceritanya dan itu tidak menyalahi. Ya.
seorang tetapi kita bereksperimen nih. Anda punya 2 anak. Yang satu sanjung lah, bocah bagus, bocah gemblong, bocah molek, bocah pintar, dia sanjung. Yang satu dipres nih, ya kan, tak bok lesal gitu. Yang bakal jadi yang mana kira-kira? Beda, iya, secara proporsional aja lah, ya kan gitu. Kalau anak itu apa namanya ranking 1, kita sanjung. Dengan sengaja saya bercerita kepada tamu-tamu saya, nih Mbak, anak saya ranking 1. Itu akan mendorong dia lebih bersemangat bekerja lagi. Memang pada usia kita anak kecil, itulah secara naluri ya, insting bawaan, memang akan lebih bersemangat ketika mendapat sanjungan. Iya dong. Kita sendiri juga sama. Penyakit ria itu kok sebetulnya bersembunyi di bawah ingin disanjung. Sodako itu hari Jumat ngasih bantuan masjid 50 juta. Kenapa nggak ngasih ke panitianya aja, mentanya di masjid sebelum khutbah Jumat? Supaya banyak yang tepuk tangan, betul nggak? Ternyata tepuk tangan pramuka. Prok, kurang ajar gitu. Ini terakhir kali aku nyumbang, kecewa kan seperti itu. Itu ada dalam diri kita. Ya cobalah lawan lah itu. Coba dilawan, jangan kau turut semacam itu. Ya, saya jujur, keinginan semacam itu masih muncul, tapi saya lawan. Itu aja persoalannya. Jadi bukan berarti kita sudah bersahabat, tidak bersahabat ya. Kita terus berjuang sehari-hari. Ketika ada kesadaran kepada disanjung, kalau engkau menyanjungku gantong segala macam, saya ini apanya bisanya? Saya ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. La haula wala quwata. Nah, saya yang meyakini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Lalu ada orang menyanjung saya, atas dasar apa saya bergembira? Semuanya pemberian Allah. Tangan dapat bikinnya Allah, kaki bikinnya Allah, otak bikinnya Allah, rezeki pemberian Allah. Betul nggak? Semuanya dari Allah. Lalu atas dasar apa saya harus bergembira? Tapi juga saya sadar masih sering muncul rasa senang sanjung tuh. Iya, tapi kan ditekan, ngapain lu senang-senang? Lu siapa sebetulnya? Nah, kesadaran yang semacam itu jangan sampai lengah ya, terus kita rawat. Percayalah, nanti Anda akan merasakan satu kenyamanan hidup. Ya, nggak lagi marah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Udah nggak ada takutnya, udah nggak ada kecewanya. Enak nggak? Orang kalau kecewa, sakit hati, itu siksa batin lah. Makan nggak enak, tidur susah, percaya nggak? Badan morgabe. Iya, kuping pating grebeg, kepala nyut-nyutan, iya, jantung berdebar-debar. Dan itu menjadi mudah kemasukan virus corona dan bisa kena. Orang yang hatinya damai itu punya kekebalan tubuh yang luar biasa. Percaya nggak? Kamu lagi sedih, pulang kena hujan, kena pilek. Kamu sedang senang kena hujan, pilek enggak? Enggak. Nah itu persoalannya. Ya, jadi jangan kau siksa dirimu sendiri. Terus hakikatnya kita kupas sekarang. Disanjung seneng ya? Ning leban di seneng ya? Anda seneng disanjung? Coba uraikan kepada saya secara substansial di mana letak kegembiraanmu ketika disanjung. Apa hidungnya pating kerengob?
nggak jelas. Itu hanya fata morgana sebetulnya. Hakikatnya nggak ada. Orang kalau sudah gila hormat disanjung keluar semua duitnya tuh. Makanya kalau ada orang gila hormat, hormatilah dia setinggi-tingginya biar keluar duitnya. Ilmu tinggi nih. Tapi jangan berlebihan, keterlaluan sehingga dia sadar. Iya dong. Sanjunglah, yang penting asal ada dasarnya. Sekecil apapun sanjunglah. Jangan ngarang, nanti dia sadar. Pak Haji, sedesa ini nggak ada yang hebatnya kayak Pak Haji. Waduh, semua orang ditolong semuanya. Sehingga kalau saya tidak nolong Pak Haji, kalau saya tidak minta tolong Pak Haji, mau minta tolong pada siapa lagi? Waduh, munculakan gitu. Pira. Iya kan gitu. Ya Allah. Nyumbang Pak Haji 500.000. Ya Allah, Pak Haji, Masya Allah. Saya doakan banyak rezekinya Pak Haji. 500.000 kan 1 kintal. 1 kintal kan menjemur punggung di matahari berhari-hari. Sanjunglah, ada, jangan ngarang ya. Nanti dia ketahuan, ngolos ya. Itu. Jadi artinya tidak ada masalah. Kita menyanjung, tapi juga ada ketulusan dalam diri kita sebagai apresiasi. Sebab bagaimanapun juga standar umum saja, hampir semua orang, kecuali beberapa orang ya, hampir semua orang itu merasa senang disanjung. Betul nggak? Kalau Anda sekedar senangnya biasa, Anda menjadi normal. Tapi kalau berlebih-lebihan, sudah namanya gila hormat. Begitu kira-kira. Oke. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.